Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya puja, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, yaitu yang terambil dari firman Tuhan, jangan takut karena aku menyertaimu. Tuhan Yesus itu, saudaraku, adalah setia kepada kita. Saudaraku yang terkasih, seperti kata pujian kita tadi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki hidup kita menuju surga kekal yang sudah Tuhan sediakan. Maka saudaraku, jangan kita takut untuk maju. Jangan kita takut melakukan firman Tuhan. Jangan kita takut tentang apapun. Walau banyak masalah kita, tetapi ketahuilah, lewat masalah itu kita akan dinaikkan oleh Tuhan. Jika kita menang menghadapi masalah itu, iman kita akan dinaikkan. Saudaraku, banyak contoh. Cuman saudaraku, ada satu hal yang penting kita ingat. Supaya kita bisa lebih maju, jangan kita menoleh ke belakang. Seperti istri Lot. Ya, istri Lot itu, saudaraku, sudah malaikat bilang harus lari. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Sehingga dia menjadi apa? Tiang garam, saudaraku. Maka kalau kita dalam hidup kita ini asik melihat-lihat ke belakang, kesalahan kita yang dahulu, ketidakberanian kita yang dahulu, itu aja yang kita ingat-ingat, karena kita tidak akan maju. Kesalahan orang yang kita ingat, kekurangan orang yang kita lihat-lihat, itu adalah melihat yang ke belakang. Maka saudaraku, kesempatan yang indah ini, mari kita mulai sekarang menuju pada Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itu yang kita lakukan. Amin. Saudaraku, Yesus itu, dia adalah Bapa kita. Kalau kita lakukan apa yang dikehendakinya, katanya kita menjadi anak kesayangannya. Amin, saudara. Kalau dalam satu keluarga, ayahnya menyayangi anaknya, saudaraku, apa yang terjadi? Semua dilengkapi sama anaknya. Semua kebutuhannya akan diperdulikan. Demikian kita, saudaraku. Karena Yesus itu berkata, jika engkau anakku bagus-bagus atau engkau siap sedia untuk melakukan firman-Ku, maka kamu akan menjadi anak kesayangan. Ini akan kita ingat, saudaraku. Ini akan kita lakukan, saudaraku. Ini akan kita nikmati, saudaraku, apa kata Tuhan itu. Maka saudara yang terkasih, baiklah langkah demi langkah. Selagi ada hidup kita ini, katanya, selagi ada waktu, ya, biarlah kita melayani Tuhan, ya, supaya jika aku nanti tidak berdaya lagi, katanya kan, kata pujian kita tadi, jika aku tidak berdaya lagi, apa tadi lanjutannya? Aku tidak bisa bekerja lagi. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan. Jangan kita pikir kalau udah tua tidak berguna lagi. Tapi dikasih kesempatan, dikasih kesehatan, saudaraku. Seperti kesaksian saya tadi. Tuhan, apa yang perlu kupersembahkan nanti, kalau apa yang mau kupersembahkan kepadamu jika engkau memanggil aku. Tetapi Tuhan bilang jiwa-jiwa, bukan harta, bukan apa, saudaraku. Maka itulah yang kita lakukan. Tadi pertama, jangan menoleh ke belakang. Karena ini, saudaraku, peperangan itu di dalam pikiran kita. Kalau kita selalu menoleh ke belakang, maka di pikiran kita ini selalu ada kekurangan atau negatif. Jika kita tetap berpikir negatif, maka itu adalah cara iblis untuk mengganggu iman kita. Tetapi mari kita selalu berpikir dengan positif, sehingga itulah cara Tuhan untuk memperbaiki itu apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita ini. Saya dulu baru-baru ikut Tuhan, sesudah ku dengar bahwa pikiran harus disucikan, pikiran harus dibersihkan. Saya pikir-pikir banyak kali isinya ini yang tidak seturut dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tolong yang ini buang, tolong yang ini buang, tolong yang ini buang. Payah, sudah. Tetapi sampai suatu waktu saya berkata, Tuhan, ini kubuang, ini sakit hatiku ini kubuang ini Tuhan. Ku harus ini semua kubuang ini. Supaya muat, saudaraku, Pak, kata Tuhan, firman Tuhan yang baik, yang positif, supaya ada tempatnya. Karena kalau tidak kita buangi yang ada di dalam negatif itu, nanti ada pusaran positif, tidak akan masuk karena nggak ada tempatnya lagi. Begitu juga kita menghadapi anak-anak, begitu juga menghadapi suami. Kalau saudaraku masih tertanam di sini hidup yang mengingat-ingat hidupnya yang lama, saudaraku,
maka tidak muat, saudaraku, apapun itu nanti saran-saran orang, apapun itu firman Tuhan. Maka saudaraku, mari mulai saat ini tinggalkan hidup lama, tinggalkan pengalaman lama yang jauh daripada Tuhan. Tetapi mari kita berlari-lari, saudaraku, berlari-lari untuk mengejar Tuhan. Jangan hiraukan umur, walaupun sampai berapa, kalau itu kehendak Tuhan, bisa kita berkarya terus. Kalau kematian satu orang pun tidak ada tahu. Kalau udah katanya mati itu sudah habis, nggak ada waktu lagi. Maka kesempatanlah saudaraku kita gunakan. Bagi saudara kami yang muda-muda apalagi kan, mari kita berkarya semua, indah di mata Tuhan, supaya kita nanti dipermuliakan Tuhan di surga. Amin. Amin, saudaraku. Rumah kita udah disediakan Tuhan di surga, saudaraku. Jadi rumah kita udah dikerjai sekarang di surga, saudaraku. Siapa yang sudah siap rumahnya, itu udah dipanggil, saudara ya. Jadi kalau kita belum dipanggil, berarti belum siap rumah kita. Mungkin kita tinggal ceknya ya, kalau yang sudah tua tinggal ceknya mungkin atau apanya. Tapi tidak persoalan. Yang penting kita setia kepada Tuhan, setia kita melayani. Jadi melayani ini, saudaraku, jangan pikir-pikir gini. Apalah yang aku bilang? Belum tahu aku. Gitu kan? Gitu aku dulu. Tetapi waktu itu, saudaraku, belum ngerti aku melayani. Di situ ku dengar satu firman, yang satu ini ku bawa tempat Eda. Ya? Eda, jangan takut. Ada Tuhan. Datang dia. Baru tahu rupanya sekarang ada Tuhan. Udah lama ada Tuhan katanya. Bukan gitu. Ini firman Tuhan, percayai. Sehingga dia pun ikut Tuhan, saudara. Eda bukan dulu itu. Jadi satu pun kita tahu, hanya satu kita tahu firman Tuhan. Kita bertahan. Nanti ditambahkan Tuhan. Kita pun belum pandai, belum ngapain, semuanya belum tahu, saudaraku. Yang penting mau dulu. Mengikut pintar. Amin. Pertama mau dulu. Mengikut, nanti pintarnya dikaruniakan. Apa yang pertama? Mau kan? Ada. Pertama, asal dengar firman Tuhan dianjurkan apa? Mau kerjakan. Biarpun amburadul, nggak masalah. Tetapi nanti jangan berhenti. Kita terus belajar, membaca firman di rumah, ya, membersihkan pikiran. Karena peperangan rohani yang sebenarnya itu membersihkan pikiran. Kalau pikiran kita masuk ke hati kita, maka itu yang terjadi. Maka saudaraku, mari tinggalkan yang lama. Jangan lagi ikut kepada hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekian saudaraku, mari kita lakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan nanti memberkati kita. Amin.